Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya pengen membahas tentang komputer dan masyarakat. Apa hubungannya sih komputer dan masyarakat? Kenapa komputer selalu dihubungkan dengan masyarakat, atau kalau bahasa milenialnya komputer and warga plus 62, atau komputer dan netizen dan sebagainya lah ya. Kalau kita lihat dari kata-katanya sendiri, yaitu komputer dan masyarakat, berarti komputer atau teknologi itu tidak akan jauh dari masyarakat. Jadi jika orang atau masyarakat menjauh dari teknologi, otomatis masyarakat tersebut sangat tertinggal. Jadi intinya komputer itu sangat bermanfaat, komputer itu selalu berkembang, dan masyarakat pun harus ikut serta dalam perkembangan teknologinya ya. Nah, dari perkembangan itu saya sekilas dulu membahas tentang komputer dan masyarakat secara global. Berarti masyarakat atau kaum milenial atau kolonial atau kaum-kaum yang lainnya ya, itu harus bisa menggunakan teknologi sebaik mungkin dan memanfaatkannya untuk bisa saja bisnis, pendidikan, kesehatan dan sebagainya lah, sesuai bidang dan keahlian masyarakat itu sendiri ya. Kalau untuk kaum milenial misalnya, atau contohnya taruh bisnis atau entrepreneur, gimana caranya memanfaatkan komputer untuk menunjang pola bisnisnya ya. Dilihat dari mana? Kita bisa lihat dari perkembangan di dunia sosial ya, atau sosmed ya, di sosial media. Kalian bisa lihat ada berapa orang yang upload foto di Facebook per menitnya, ada berapa orang yang upload video di YouTube per menitnya, ada berapa orang yang chatting menggunakan WhatsApp per menitnya ya. Nanti kita bahas data-datanya di pertemuan berikutnya, itu gambarannya. Nah, sekarang itu kan komputer dan masyarakat itu sangat melekat sekali, apalagi di masa pandemi yang memang semua aktivitas itu kan istilahnya semuanya menggunakan sistem digital, baik itu komputer, baik itu handphone, baik itu menggunakan fasilitas lainnya ya. Yang penting komputer atau teknologi tidak akan lepas di masa pandemi ini. Ini strategi juga nih, strategi gimana caranya pendidikan tetap jalan di masa pandemi ini, gimana caranya pendidikan tetap jalan dan anak-anak tetap bisa belajar di masa pandemi ini. Gimana caranya orang bisa berjualan, ekonominya terus meningkat walaupun punya tantangan, ada namanya ya melemahkan itu di pandemi atau ya virus yang sekarang nggak tahu berhentinya kapan ya, seperti itu. Jadi sudah jelas teman-teman semua, itu sudah jelas komputer dan masyarakat itu tidak akan terpisahkan ya. Oke, di sini materi yang pertama secara global saya menjelaskan computer utilization. Jadi pemanfaatan komputer di sini saya, karena di sini di dunia pendidikan, sekilas nanti saya mungkin di dunia bisnis juga ya, gimana caranya prosesnya komputer dengan dunia bisnis, komputer dengan pemerintahan, komputer dengan pendidikan ya. Jadi pemanfaatan komputer yaitu ada komputer dan pendidikan, ada komputer dengan pengusaha ya, entrepreneur, dan ada komputer dengan pemerintahan. Jadi komputer ini sangat-sangat sekali ya, sangat-sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Jadi materi ini menurut ya, ini sebenarnya kalau teman-teman tahu, kalau lihat modul-modul yang Komas atau komputer masyarakat, yaitu malah tentang sejarah
komputer itu sendiri, kemudian perkembangan komputer, kemudian perkembangan internet dan sebagainya lah ya. Di sini saya bahas lebih ke teknis atau lebih ke fenomena yang sekarang lagi booming saja. Oke, komputer dan masyarakat. Yang pertama, pemanfaatan komputer itu sendiri ya. Nah, komputer itu di dunia pendidikan bisa sering sekali ada komputer based learning ya, ada 5, tapi yang sering kita dengar itu biasanya CAA atau Computer Aided Instruction, kemudian Computer Assisted Learning, dan CAT ya, Computer Assisted Testing. Jadi ada 5 ini, ada CAA, CBA dan sebagainya ya. Ini mempunyai ada non aplikasi dan aplikasi. Nah, di sini ya, CBL atau tadi computer based learning itu ada mana nih ya. Nah, ini ada 2 bagian, yaitu ada aplikasi untuk edukasi, ada aplikasi non untuk edukasi. Nah, di sini kita masuk ke aplikasi yang untuk edukasinya. CAA, Computer Aided Instruction, itu ada 2 jenis aplikasi, yaitu intinya di dalamnya ya, entah itu menggunakan aplikasi apapun, itu di dalamnya menunjang komputer ini menunjang untuk melatih kemampuan dasar peserta atau anak atau mahasiswa atau siswa atau drill and practice bahasanya ya. Jadi CAA ini untuk melatih. Jadi melatih kalau chat kan untuk ujiannya. Nah, kalau CAA untuk melatih, kemudian juga CAA itu untuk menjelaskan tutorial buat siswa atau mahasiswa dan sebagainya. Kemudian di CAA juga ada simulasi, di CAA juga ada namanya games, atau intinya mirip sama chat, cuma ada lebih mengarah pada pembelajaran atau KBM-nya. Kelebihan dan kekurangan CAA itu yang pertama, CAA meningkatkan interaksi. Jadi ada interaksi antara komputer dengan brainware-nya atau bahasanya penggunanya atau usernya. Kemudian kelebihannya tuh individualisasi, efektivitas biaya, karena kita cuma hubungannya dengan komputer dan kita tidak usah jauh-jauh ke kampus mengeluarkan ongkos dan listrik dan sebagainya. Jadi bisa efektif, kemudian punya motivasi dan belajarnya utuh. Contohnya misalnya gini, ada aplikasi, salah satu aplikasi, taruhlah Ruang Guru, di dalamnya itu ada simulasi, ada interaksi, ada games tentang pelajarannya, ada motivasi dan sebagainya dengan menggunakan satu aplikasi saja, yaitu misalkan Ruang Guru dan sebagainya ya. Mana lagi? Oke. Nah, ini udah jalannya. Kemudian kelemahannya sangat bergantung sama kemampuan membaca dan keterampilan visual siswa. Jadi kalau kelemahan di CAA ini, siswa ini nanti apa yang namanya ya? Gini, ada orang yang suka membaca melalui media cetak, hardware dan sebagainya. Ada orang yang suka membaca melalui handphone. Itu yang pertama ya. Ada juga yang tidak suka membaca, senangnya mendengarkan orang yang berbicara atau visual. Ya, misalnya di kampus Stikom taruhlah ya. Di situ ada modul dan ada video tutorialnya. Kenapa ada 2? Kalaupun anaknya enggan, malas lihat video tutorial, mereka bisa baca modul yang sudah diberikan oleh kampus atau oleh dosennya dalam bentuk cetak atau media cetak. Kemudian tidak bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, kalau CAA tadi sekarang daring, ya udah, ketika ditanya sama orang tua lagi apa, lagi belajar, nggak tahu itulah belajar atau apa, ya udah. Jadi tingkat sosialisasi dengan masyarakat terbatas karena hanya. Dilanjut kelemahan CAA juga tadi, tidak bersosialisasi dengan masyarakat.
Yang ketiga, membutuhkan tambahan keterampilan pengetahuan di luar keterampilan yang dibutuhkan untuk pengembangan pembelajaran lama. Gini, kalau misalkan kalian ke kampus langsung, misalnya ini contoh pandemi aja ya, kalian itu selain mendapatkan ilmu dari aplikasi yang sedang digunakan atau yang diajarkan, kalian juga ketika keluar dari pembelajaran, kalian ketemu sama orang, bisa belajar, bisa berinteraksi, bisa dapat ilmu yang baru, atau bisa dapat pengalaman baru, keterampilan baru, dan sebagainya. Tapi untuk kelemahan aplikasi EE, diberikannya ya yang sebatas ada di aplikasi saja, seperti itu. Nah, isu yang diisukan apa benar ya? Ini kuisnya, silakan nanti tinggalkan di Google Classroom. Jadi pendapat kalian, apa benar komputer bisa meningkatkan kemampuan belajar? Ya, komputer ya, teknologi, apa benar bisa meningkatkan kemampuan belajar? Alasannya apa? Silakan buat alasannya. Pasti alasannya banyak ya, nggak boleh singkat. Kemudian yang kedua, apakah komputer akan mendorong manusia, siswa, semuanya ya, itu untuk bisa mengembangkan ilmu? Oke. Lanjut. Nah, ini perkembangan di 2017. Jadi monthly user, jadi per bulan. Di sini ada billion sama million ya. Di sini ada pengguna Facebook itu di tahun 2017 di bulan Juni ada 2 miliar. Ya, ada 2 miliar yang menggunakan Facebook per bulan. Kemudian ada 1,5 miliar ya di bulan Juni itu yang menggunakan YouTube. Berarti apa? Berarti rata-rata orang itu menggunakan, kalau dilihat dari grafik ya, rata-rata orang itu menggunakan Facebook, YouTube, kemudian WhatsApp, kemudian Messenger, dan ini ya Instagram. Kalau WeChat saya juga nggak tahu, saya nggak pakai WeChat lagi. Tapi yang jelas kalau mungkin 2019-2020 bisa saja si Instagram ini akan startup dengan Facebook atau YouTube mungkin lebih besar dibandingkan Facebook. Berarti apa? Semakin di media sosial itu banyak orang yang mengakses. Internet itu diperlukan. Berarti apa? Kebutuhan teknologi informasi sangat relevan untuk masyarakat. Ini gambaran untuk mata kuliah komputer dan masyarakat. Nanti kita belajar apa? Kita belajar di komputer masyarakat itu bagaimana tentang menggunakan internet dengan baik, bagaimana hack dan sebagainya lah. Ya, nanti kita mencegah hal-hal yang memang tidak layak untuk digunakan oleh masyarakat. Lanjut. Nah, sistem informasi ya, kita gambarannya. Ingat, komputer dan masyarakat selalu hubungannya dengan data. Ya, tadi ketika kita lihat di sini ini 2 billion, 1 million, 700 juta ya, 1,2 billion dan sebagainya. Ini merupakan data. Ya, data. Nah, data itu biasa sinkronasi dengan sistem informasi. Orang atau brainware, pada hardware, software, jaringan, sumber data, komputer dan sebagainya. Nah, sistem informasi ini, information system is an integrated and complementary process data. Jadi sangat saling berhubungan. Ya, saling terhubungan. Jadi proses data dengan data yang lain yang mengeluarkan suatu outputan berupa dari image, bisa sound, dan bisa dari tulisan seperti itu. Jadi informasi. Kemudian sistem informasi manajemen, ya sistem informasi yang pengolahan datanya ya dikembangkan oleh suatu organisasi. Jadi benar-benar ini nanti sistem informasi kalau udah SIM kesananya nanti bisa menjadi sistem informasi yang terintegrasi. Nah, fungsi informasi, jadi fungsi informasi adalah bagian
Fungsi informasi adalah bahan bagi pengambil keputusan berfungsi menambah pengetahuan tadi ya. Data-data itu banyak tadi. Diolah menjadikan sebuah informasi tadi bisa menambah pengetahuan. Tadi kalau datanya aja si A upload jam sekian. Taruhlah Erwan login Facebook jam sekian. Udah, nggak ada informasi lagi. Tapi ketika si A, si B, si C semuanya digabung ya, ada perempuan, ada laki-laki, ada jenis umur dan sebagainya, jadi kelihatan nanti menambah pengetahuan. Oh, rata-rata orang yang login Facebook di pagi hari biasanya umur sekian dan rata-rata didominasi misalkan oleh jenis kelamin perempuan. Jadi bisa dipakai informasi-informasi tersebut. Kemudian mengurangi ketidakpastian ya, kita nyari emang ada yang login jam 12 malam misalnya di Facebook, itu kan nggak pasti. Tapi kan karena ada data yang menghasilkan sebuah informasi, jadi tingkat ketidakpastiannya akan menurun atau mengurangi tingkat ketidakpastian pemakaian informasi, karena dapat memberikan gambaran tentang suatu permasalahan sehingga mengambil keputusan, dapat menentukan keputusan lebih cepat ya. Kemudian bisa saja informasi ini bisa menjadi suatu standar aturan atau indikator. Contoh misalnya gini, orang bisnis ya, orang bisnis itu atau yang sekarang lagi marak itu YouTube. Rata-rata orang yang akses YouTube itu kalau untuk kaum milenial misalnya itu dari jam 4 sampai malam, antara jam 4 sampai jam 10 malam itu kaum milenial umur dari 18 sampai 30 biasanya akses YouTube. Berarti orang-orang YouTuber akan upload dan publish videonya menjadi standar, menjadi aturan mereka itu di jam-jam tertentu. Kemudian misalnya kontennya itu konten-konten anak-anak. Rata-rata anak-anak itu nonton dari jam 6 pagi. Biasanya konten itu akan diperbarui ya, akan ada konten baru tentang anak-anak itu di pagi hari. Akan menjadi standar kalau misalkan sudah dapat suatu informasi dari data-data yang diolah ya. Ini bagusnya informasi. Kemudian diperlukan sistem informasi manajemen supaya informasi sebanyak apapun dapat dikelola secara efisien dan efektif pastinya ya. Oke, jenjang manajemen. Ingat ada first line manager, kemudian ada middle manager, dan ada top manager. Ini tugasnya berbeda-beda ya. Ada yang decision maker, ada yang inisiator dan sebagainya. Kita lihat siapa yang pengambil keputusan dan terprogram ya. Tadi yang paling atas atau top manager biasanya orang-orang yang membuat konseptual. Dia nggak bekerja tapi dia punya konsep, dia punya strategis. Oke. Middle manager itu biasanya manusiawi. Intinya kalau misalkan first di sini ada lagi pokoknya ya, mana ya, nih kalau terprogram. Jadi posisi ini tuh diprogram sudah continue pekerjaannya seperti itu aja, menghandle dan sebagainya ya. Middle yang tetap decision makernya itu yang menentukan adalah top manajernya, seperti itu. Nah, di sini tingkat atas tadi ISS ya, Executive Support System. Kemudian di tingkat menengah itu bisa DSS, Decision Support System, atau yang membantu keputusan di manajer atas. Kemudian yang bagian operasional atau yang paling bawah ya, itu DP, Data Processing dan Transfer Processing System yang bekerjanya. Ini yang mengelola, ini yang eksekusi. Perlu nggak adanya SIM? Ya, ini mata kuliah SIM pasti teman-teman sudah pernah dapat. Saya next aja. Intinya perlu nggak punya SIM? Yang pasti perlu, karena SIM ini bisa memudahkan
menghubungkan suatu pekerjaan bidang lain dengan bidang yang lainnya menjadi satu, ya. Bisa juga SIM ini bisa nanti mempunyai sistem yang terintegrasi, ya, lebih nyaman lagi. Jadi bekerja kita minta data apapun, karena sistemnya terintegrasi lebih mudah. Nah, SIM ini membutuhkan pasti manusia, hardware-nya, perangkatnya, software-nya mempunyai data dan memiliki jaringan. Nah, SIM nanti yang kalau SIM yang benar pasti terintegrasi. Oke, ini tadi komputer dan pendidikan, ini komputer dan pemerintahan. Di sini ada tujuannya memberikan kemudahan dan kesadaran prosedur sehingga penerapannya memerlukan perubahan struktur organisasi pemerintahan itu sendiri. Hubungannya dari G2C, government to citizen atau masyarakat, ya. Kemudian G2B, government to business, G2G, government to government. Itu pelaku peningkatan hubungannya, manfaat umumnya bisa pemerintahan, pelaku bisnis dan masyarakat umum. Nah, aplikasi komputer di pemerintahan bisa aplikasi tadi, ya. Ingat, aplikasi komputer dan masyarakat itu biasanya tadi hubungannya dengan yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar, kayak aplikasi pegawaian, pemerintahan dan sebagainya. Aplikasi milenial, komputer dan masyarakat, ya, komputer dan siswa misalnya, taruhlah ada Ruang Guru, ada Edmodo, ada Google Classroom dan sebagainya. Aplikasi sosial media, ya, untuk pembelajaran misalnya mungkin Zoom dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi yang saling berhubungan sosial media, ada Facebook dan sebagainya. Untuk tontonan ada YouTube Kids sekarang, kemudian ada apa itu, ya, saya lupa, pokoknya ada semacam YouTube atau video.com, tapi ini bukan Trello, saya lupa aplikasinya. Emang tontonan tentang dunia teknologi seperti itu, ya. Oke, untuk tugas yang kedua, jadi tugas yang pertama tadi, ya, apakah komputer itu bisa memberikan impact terhadap meningkatkan kualitas siswa, dan apakah komputer itu bisa mendukung untuk pengembangan ilmu, ya. Nah, itu alasan kalian harus berbeda-beda. Kemudian PR yang kedua, menurut kalian apakah penerapan komputer di dunia pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan? Oke, di masa pandemi sekarang ini, menurut kalian, Anda, apakah komputer dapat lebih meningkatkan kemampuan belajar dan prestasi belajar atau pelajar? Kemudian yang ketiga, apakah menurut pendapat Anda penerapan e-government, ya, dapat menegakkan good governance atau tata kelola yang baik? Beda, ya, government dan governance. Governance itu tata kelola, government pemerintahan. Jadi apakah menurut Anda penerapan e-government ini e-government ini dapat meningkatkan tata kelola yang lebih baik serta dapat meniadakan penyakit pelayanan masyarakat, yaitu KKN. Nah, alasan tersebut silakan kalian buat di Microsoft Word, cantumkan nama kelas kalian semua, ya. Kemudian dikirim paling lambat itu Kamis paling lambat hari Kamis di tanggal 24. Oke, terima kasih. Semoga dapat membantu. Ini adalah masih ada gambaran saja mengenai komputer dan masyarakat. Pentingnya teknologi dengan masyarakat. Apa hubungannya komputer dan masyarakat? Apa hubungannya komputer pendidikan, komputer dengan bisnis, ya, usaha, dan komputer dengan pemerintahan? Itu saja. Semoga membantu untuk pertemuan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.